Wa alam anna dzal jismi al-quwa wal hawas al-zahirah kal ain wal udhun wal quwa wal hawas al-batinah kal mukhi awil maghzi wal ma'idah. Ketahuilah bahwa badan kita ini memiliki dua macam kekuatan, kekuatan lahiriah, kekuatan batiniah. Kekuatan lahiriah jisim ini seperti kekuatan mata memandang, kekuatan telinga mendengar, kekuatan misalnya meraba dan lain sebagainya. Ada kekuatan badan kita, kekuatan batiniahnya seperti kekuatan sel-sel otak kita, kekuatan alat pencernaan, ginjal dan sebagainya. Jadi badan kita punya kekuatan lahiriah yang nampak di luar ini dan yang di batin, yang di dalam yang tidak nampak. Wal quwa wal hawasul jismiyah al batiniyah la taktasibul uluma illa min tariqil quwa wal hawasil zahirah. Bahwa kekuatan dan indera bagian dalam kita itu seperti sel-sel otak kita atau otak kita, kemudian misalnya paru-paru, jantung, apalagi perut besar, ya, lambung, ginjal dan sebagainya. Nah, indrawi badani kita yang di dalam itu tidak mungkin memahami sesuatu kecuali dengan perantara apa yang diperoleh oleh indera lahiriah. Jadi mata kita, telinga kita, misalnya alat peraba kita ini memiliki pengetahuan lahiriah. Nah, sehingga dengan pengetahuan lahiriah lewat mata, lewat telinga, lewat alat peraba ini kemudian mengirim pengetahuan ini ke bagian dalam, mengirim ke ma'idah, ke misalnya ke ginjal dan lain sebagainya. Jadi alat-alat badan kita ini bagian dalam tidak mungkin berfungsi kalau indera luar ini tidak berfungsi. Artinya bahwa apa yang diperoleh pengetahuan yang diperoleh oleh badan kita yang bagian dalam ini itu tergantung kepada indera luarnya. Ya. Wa idza dha'afatil quwwa wal hawasul jismiyah al-zahirah fi idraki syai'in lam tatamakkan atau lam yatamakkan al-quwwa wal hawasul jismiyah al-batiniyah fi idrakihi kadzalik. Oleh karena itu apabila indera kita yang luar ini, mata kita, telinga kita misalnya, alat perasa kita, lisan kita dan alat peraba kita menjadi lemah, maka otomatis berbagai kekuatan dan indera bagian dalam tubuh kita akan merasa lemah juga dan tidak mungkin memahami apa yang didengarnya atau dilihatnya atau dirabanya atau dirasakannya. Itu hubungan yang erat antara indera badan kita bagian dalam dengan indera kita bagian luar. Bainama ar-ruhu qad yudriku ma la tariqa li syai'in min al-quwa wal hawasil jismiyah ila idraki. Sementara ruh tidak demikian. Ruh punya kekuatan, ruh punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh kemampuan indera luar dan indera dalam. Begitu. Kal umuril mujarradah wal ma'andi al basitah al kulliyah. Sebagaimana hal-hal sifatnya non materi dan makna-makna yang sangat sederhana sifatnya universal. Wa kasbabil ittifaqat al ikhtilafat allati taqau bainal mahsusat. Juga ruh itu dapat memahami sebab-sebab adanya persamaan, sebab-sebab adanya perbedaan yang terjadi di antara benda-benda yang dapat diraba, dapat diindra, dapat dilihat. Itu ruh mampu mengenalnya, mampu mengetahuinya, mampu dapat memahaminya. Wa alam anna ruha hakimun 'alal hissi fi sidqihi wa kadhibihi. Kemudian ruh yang kesimpulan ruh yang lain adalah bahwa itu mampu menguasai, menjadi hakim, menguasai kepada indranya, baik pada kebenarannya dan pada kedustaannya. Wa fi ba'dil ahyani anna ar-ruha qad la yusaddiqu wa yukhati'u al-hissa fi af'alihi. Dan bahkan pada sebagian kondisi ya, ruh itu tidak membenarkan apa yang dicerap, yang diambil oleh indranya. Ruh itu malah menyalahkan apa yang ditangkap oleh indranya. Apa misalnya?
katakhtiatihi lil basari fima yarahu asgar wa fil waqi akbar. Seperti misalnya terkadang mata ini melihat sesuatu, dia menganggapnya kecil karena jauh, saking jauhnya padahal besar sebenarnya, begitu. Nah, ketika seorang meyakini yang dilihatnya itu kecil karena jauh, itu salah. Nah, itu ruhnya menyalahkannya. Melihat kenyataan adalah besar, seperti orang melihat gajah dari jauh. Dia meyakini atau menduga gajah itu kecil padahal ia besar. Ruh dapat memahami itu, tapi indranya bisa salah dalam memahami hal tersebut, ya. Wa fima yarahu mustajiran wa fil waqi murabba'un. Terkadang matanya melihat sesuatu itu bundar, bulat, padahal sebenarnya dia itu persegi 4. Karena salah memandang. Mata ini bisa salah, tapi ruh membenarkannya. Ruh mengoreksinya. Au maksuran wa huwa sahihun, atau mata bisa melihat sesuatu yang dianggapnya pecah, ya, atau patah padahal dia tidak patah, tidak pecah, salah lihat. Mu'awwajan wa huwa mustaqimun, atau mata bisa melihat sesuatu yang diduganya itu bengkok, nggak taunya itu lurus, ya. Kemudian ruh itu meluruskannya dengan pengetahuannya. Wa qatakhtiatihi li sam'i fi idrakil masmu'. Juga ruh itu dapat menyalahkan pendengaran ini ketika mencerap sesuatu yang didengar ketika salah. Walidzauqi fi idrakil ta'um. Juga ruh bisa menyalahkan alat perasa ini ketika salah dalam merasakan makanan. Wa kadzal hal fi syammi wal lamsi. Juga dalam hal yang meraba, ya, menyentuh, mencium dan lain sebagainya. Bahwa alat indera kita ini, yaitu tangan, alat mencium hidung, kemudian alat melihat mata, telinga, alat pendengar, itu bisa salah. Tapi ruhnya membenarkannya, artinya ruhnya meluruskannya, begitu, dengan ilmu pengetahuan yang ada sebelumnya. Wala raiba fi anna takhtiatar ruhi al hawasa fi af'aliha wa hukmihi bima huwa mutabiqun lil waqi innama masbuqan bil ilmi alladzi la yakunu ma'khudan min al his. Sudah jelas, tidak diragukan lagi bahwa ketika ruh itu menyalahkan indrawi hasil kerjanya yang salah, kemudian meluruskannya sesudah kenyataannya, maka tentu ketika ruh itu meluruskan kesalahan indera yang dilihatnya, yang didengarnya, yang disentuhnya, ketika ruh itu meluruskan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, ya, bil ilmil masbuq. Di mana ilmu yang sebenarnya itu diambil dari mana? Bukan diambil dari indera itu, tapi dari ruh yang sebelumnya, ya. Jadi kekuatan ruh itu sendiri, bukan diambil lewat indera itu sendiri. Itu sebenarnya kekuatan dan keistimewaan ruh manusia. Li'andal hakim 'ala syai'i wa huwa ar-ruh a'la rutbatan minhu, yakni minal his. Karena yang menguasai atas sesuatu itu, yaitu ruh menguasai atas badannya, dia pasti lebih tinggi kedudukannya daripada indera itu sendiri. Artinya kedudukan ruh itu jauh lebih tinggi dibanding kedudukan indera. Karena ruh dapat menyalahkan indera ketika salah. Ruh dapat membenarkan indera ketika dia jujur, ketika benar. Dan ruh bisa meluruskan indera yang salah. Fala yakunu ilmuhu alladhi huwa manatul hukmi ma'khuzan anhu. Karena itu bahwa ilmunya si ruh, ya, yang merupakan tolak ukur untuk menghukumi kebenaran atau kesalahan, itu bukan diambil lewat indera di sini, tapi sudah ada sebelumnya. Itu keistimewaan ruh manusia. Wa alam bi anna ruha alimun bidzatihi wa bikaunihi mudrikun lil ma'qulat. Ini kelebihan dan keistimewaan ruh yang lain, bahwa ruh manusia itu mampu memahami, mampu mengetahui jati dirinya sendiri, tidak lalai, tidak lupa, ya. Dan juga ruh dapat memahami dan mengetahui al-ma'qulat, hal-hal yang dapat dipikirkan, yang dicerap oleh akal, bukan yang indrawi, bukan yang mahsusat. Wa ma'lumun anna hadzal ilma ma'khudun min jauharihi duna mabadi'in akhar. Oleh karena itu sudah menjadi jelas bahwa ilmu semacam ini, ilmu tentang zatnya, tentang jati dirinya, ilmu tentang al-ma'qulat bukan mahsusat,
itu diambil dari dalam ruh itu sendiri, dari jauhar, ya, dari bagian dalam ruh itu sendiri, bukan dari jalan-jalan yang lainnya. Wa alam annal badana wa quwwaha yad'ufani fi af'alihima wa atharihima kama fi sindil kuhula. Perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa badan manusia itu, badan kita ini dan kekuatan badan kita menjadi lemah dalam kegiatannya, dalam perbuatannya. Misalnya pada ketika usia tua. Ketika usia tua, badan manusia dan kekuatannya menjadi lemah. Bainama kana ar-ruhu yaqwa fi idrakati wa huwa fil kuhulah. Tetapi ruh itu bisa jadi ruh malah pada usia tua dia kuat, ya. Dia malah tangguh, dia malah menjadi tajam. Padahal usia sudah tua, badannya lemah. Dan bisa terbalik, ya. Wa nusyahidu fil ba'di annal badana wa quwwahu qawiyani fi af'alihima walakin ruhahu dha'ifun fi tilkal fa'al kama fi sinni syabab. Misalnya pada usia muda, ya, usia remaja, masa muda. Terkadang pada usia muda, pada masa remaja, ya, badannya punya kekuatan, fisiknya punya kekuatan dalam melaksanakan sesuatu, tapi ruhnya malah lemah, ya, mentalnya malah lemah, ruhnya malah lemah. Jadi tidak ketemu antara kekuatan badan dan kekuatan ruh. Falau kana ar-ruhu jisman wa madiyan aw jismaniyan lakana tabi'an lil badani wa quwwahu fi ad-dha'fi wal quwwah. Jadi ini menunjukkan bahwa ruh itu bukan bagian dari badan. Ruh bukan badan, dan sifat-sifat ruh bukan sifat-sifat badan sama sekali. Kalau sekiranya ruh itu adalah badan atau ruh itu adalah bangsa materi atau jismani, pasti ruh itu mengikuti badan dalam kekuatan dan kelemahannya. Hanya ketika badan itu kuat, ruh kuat. Ketika badan itu lemah, maka ruh itu lemah. Nyatanya tidak demikian. Bisa jadi pada usia tua ruh, pada usia tua itu seorang badannya lemah tapi ruhnya bisa kuat, seperti para ulama, para urafa. Tapi bisa jadi ketika muda, ketika remaja badannya kuat tapi ruhnya masih lemah, begitu pada sebagian orang. Itu keistimewaan ruh yang luar biasa yang perlu kita pahami insyaallah. Wa alam andal idraka wa sa'iras sifatil kamaliyatil ruhi yahsulu imma bibasitatil quwa wal hawasil jismiyah walam yasir malakatan lahu. Ketahuilah bahwa pada suatu kondisi, ya, bahwa idrak itu sesuatu yang diserap, dan berbagai sifat-sifat kesempurnaan bagi ruh itu bisa diperoleh, diserap dari perantara kekuatan atau alat atau indrawi jasmani, ya, tapi belum sampai kepada titik dan kegiatan malakah. Artinya terkadang seseorang mencerap sesuatu kesempurnaan, pengetahuan, sifat-sifat sempurna dia pahami, dia cerap, ya ruhnya itu lewat mana? Lewat kekuatan jasmaninya, kekuatan indrawinya, tapi belum sampai malakah, belum menjadi jati dirinya, belum menyatu dengan dirinya karena belum diamalkan misalnya. Wa imma bibasiratil quwa wal hasil jismiyah thumma sara malakatan lahu. Terkadang seseorang dia mencerap pengetahuan, mencerap sifat-sifat kesempurnaan, ya, dengan perantara kekuatan lahiriahnya, kekuatan indrawiyahnya, tapi kemudian karena dia mengamalkannya, dia mengulang-ulangnya, maka menjadi malakah, menjadi jati dirinya, menyatu begitu. Itu kondisi yang kedua. Wasalisan kondisi yang ketiga, imma bibasirati jauharir ruh. Seseorang mencerap kesempurnaan, sifat-sifat mulia, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, itu langsung dengan perantara ruh, tanpa perantara indrawi lagi. Yang pernah saya singgung bahwa para urapa itu, para nabi, para rasul, para ma'sumin, mereka bisa memperoleh pengetahuan dari Allah tanpa perantara indranya, tanpa pendengaran, tanpa perantara penglihatan dan sebagainya. Langsung ruhnya mengambil pemahaman dan pengetahuan serta kesempurnaan tersebut. Fadhafu awil ikhtilalu innama yahdusu fil idraki wal af'al muta'alliqa bil quwwa al jismiyah. Adapun adanya kelemahan
adanya kerusakan, misalnya katakanlah terjadinya pikun pada usia tua, itu terjadi pada idrok, pada pemahaman-pemahaman, pada pengetahuan dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kekuatan indrawi ini, dan dia belum sampai malakah. Wa amma ma yahsulu liruhi bi jawharihi aw ma yahsulu bi wasratil quwwa al-jismiyah ba'da sayruratihi malakatan lahu fala yahsul fihi dha'fun wala ikhtilalun. Adapun berbagai macam yang diperoleh oleh ruh itu dengan langsung, secara langsung lewat ruh itu sendiri tanpa perantara indera ini, atau yang kedua dia memperoleh kesempurnaan, memperoleh pengetahuan, memperoleh sifat-sifat sempurna itu dengan perantara indera ini, tapi sudah menjadi malakah. Nah, dua hal ini tidak akan mengalami kelemahan, tidak akan rusak, ya, tidak akan pikun seseorang yang dengan dua cara ini, ya. Bahkan dia akan bal yasiru dhuhuru asyaddu wa ta'thiruhu aqwa, bahkan dia akan semakin kuat, semakin nampak, semakin jelas, dan pengaruhnya semakin kuat. Itulah para nabi, para rasul, para ma'asumin, dan para ulama, para orofa. Mereka usia semakin tua, tapi pengetahuannya, kemampuannya berpikir semakin kuat, analisanya semakin tajam, dia tidak mengalami kepikunan, begitu. Karena ruhnya kuat. Ketika ruhnya mengambil ilmu langsung dengan ruh itu sendiri tanpa perantara indera ini, maka dia menjadi kuat. Dia tidak mengalami kepikunan. Atau jalan kedua adalah ketika ruh seseorang itu mengambil pengetahuan, tapi lewat inderanya ini, lewat pendengaran, lewat penglihatan, tapi dia amalkan, dia ulang-ulang, dia renungkan sampai menjadi malakah, sampai menjadi jati dirinya, maka ini pun tidak akan mengalami kelemahan, tidak akan lemah pengetahuannya, tidak akan lupa, ya, bahkan tidak akan mengalami kepikunan. Itulah ilmunya para rasul, para ma'asumin, ya. Karena itu orang-orang yang pengetahuannya dia peroleh dengan jalan ruhnya langsung tanpa indera ini, atau dengan indera sampai kepada tingkatan malakah, maka sampai kepada tingkatan ma'asum, yaitu tidak akan lupa, tidak akan lalai, tidak lengah, dan tidak salah. Karena saking kuatnya ruhnya tersebut, bahkan semakin kuat, ya, semakin pengaruhnya semakin gamblang, semakin jelas. Itu berapa keistimewaan tentang ruh yang kita baca dan kita ambil dari kitab Jami'us Sa'adat oleh Syekh Al-Jalil Maula Muhammad Mahdi An-Niraqi. Mudah-mudahan pembahasan yang memang agak sulit ini dapat kita pahami dengan baik, ya, tentang mengenal ruh lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahwa semua itu adalah kekuatan ruh yang luar biasa, berbeda dengan kekuatan jasmani ini. Jadi jisim ini hanya sebagai perantara saja, kekuatan ada pada ruh kita semuanya. Karena kita perlu mengenal ruh, karena ruh kita lah yang akan kekal abadi di surga atau di neraka. Ini kita perlu mengenal ruh kita dengan baik, karena ruh kita akan kekal di alam barzah sampai kepada alam ukhrawi, di surga atau di neraka. Sementara badan kita ini akan hancur, seperti yang pernah saya jelaskan. Badan manusia, badan apapun akan hancur. Bahkan ketika terjadi kiamat kubra, semua materi, semua badan materi ini hancur. Hatta badan, hatta jisim, hatta jasad para nabi, para rasul, para ma'sumin, paling banter setelah roji'ah sampai kiamat. Ya, setelah itu kiamat kubra, semua materi itu, badan materi itu akan hancur, akan sirna, dan ruhnya semua akan kekal abadi. Nah, ruh itu juga dibungkus atau dikemas dengan badan barzakhi nanti. Jadi badan materi ini hancur, nah kita ke akhirat dengan badan barzakhi, ruh kita dengan badan barzakhi, bukan dengan badan materi ini lagi. Itu saya sekedar tambahan dari saya, mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik insyaallah. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dikoreksi dan diperbaiki. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.